Ada ungkapan yang bilang bahwa Indonesia adalah surga ikan tuna. Ada juga yang menyebut tuna adalah primadona ekspor Indonesia. Ya, ada benarnya sih, tapi ada juga masalah-masalah yang perlu kita sadari di balik tuna yang kita makan. Tayangan ini nggak bermaksud mengajak kamu berhenti makan tuna ya, tapi biar kita sama-sama mindful dalam konsumsi dan bergerak dengan cara kita sendiri-sendiri. Belakangan ini, file tuna atau proses pemotongan ikan tuna segar jadi daya tarik populer di beberapa restoran Jepang di Jakarta. Kayak di Umaku Sushi ini. Waktu tim Project Multatuli datang, Uki, pemilik resto, memotong tuna berjenis Big Eye. Beratnya sekitar 58 kg. Ikan ini didapat dari Laut Jawa. Setelah dipotong, daging tuna diolah menjadi beberapa menu diantaranya sashimi dan sushi. Tuna Big Eye adalah salah satu dari 4 jenis tuna yang mendominasi perairan Indonesia. Yang lainnya adalah yellowfin, bluefin, cakalang, tongkol, dan albacore. Dalam setahun, Indonesia bisa memproduksi 1,5 juta ton tuna. Sebagian besar diantaranya adalah jenis cakalang dan digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Ada pula yang diekspor dalam bentuk kaleng maupun daging segar. Menurut Badan Pusat Statistik, sampai Mei 2024, nilai ekspor ikan tuna dari Indonesia sudah mencapai 374,69 juta dolar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Tren ekspor ini diperkirakan terus meningkat. Sayangnya, populasi tuna di Indonesia sudah menurun. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tuna bluefin yang ada di zona ekonomi eksklusif Samudra Hindia sudah ada dalam kategori recovery atau sudah tidak bisa ditangkap lagi. Sementara tuna jenis Big Eye dan yellowfin dari perairan yang sama sudah masuk dalam kategori overfishing atau penangkapan ikan berlebih. Wilayah tangkap semakin jauh, ikan semakin sulit didapat, ukurannya pun mengecil. Gejala overfishing gak hanya terjadi di wilayah penangkapan di Samudra Hindia, tapi juga di wilayah penangkapan lain, baik itu perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif, maupun laut lepas. Indikasi overfishing juga sudah terjadi sejak 1990-an. Karena gak segera ada intervensi tegas dari pemerintah, akhirnya sampai sekarang, industri ikan tuna dalam negeri mengalami 2 masalah besar. Illegal, unreported, unregulated fishing, dan kerja paksa dalam sektor perikanan. Persoalan tadi overfishing, kemudian hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi itu jamak lazim terjadi sampai dengan sekarang karena 2 hal tadi. Jadi pertama proses penegakan hukum atau pengawasan IUU-nya nggak berjalan. Kalaupun berjalan business as usual atau administrative approach ya, checklist doang. Yang kedua memang perhatian pemerintah terhadap perlindungan awak kapal perikanannya cukup lemah. Project Multatuli sempat melakukan peliputan tentang nasib pekerja di sektor perikanan tuna. Salah seorang pekerja di PT Hatindo Makmur, perusahaan pengelola ikan tuna di Benoa, Bali, digaji 800.000 per bulan. Ini di bawah UMP Bali, sekitar 2,8 juta per bulan. Dia wajib bekerja 6 hari seminggu dengan waktu istirahat 40 menit setiap jam kerja. Sering juga diminta lembur dengan upah sekitar Rp5.000 per jam. Ada pula cerita soal nasib awak kapal di PT Bandar Nelayan, perusahaan ekspor tuna. Sekali berlayar butuh waktu sekitar 7-10 bulan. Ia bekerja 20 jam dalam sehari. Stok pangan di kapal hanya bertahan untuk 2-3 bulan. Sisanya makan mie instan dan hasil tangkapan. Kondisi kerja membuat awak kapal rentan sakit. Ketika sakit, kapten kapal akan memintanya pulang ke darat dengan menitipkan pada kapal pengepul ikan yang datang 5 bulan sekali. Ia memilih tidak pulang karena bila pulang bisa-bisa tidak terima gaji. 2 kasus ini hanya contoh kecil dari ketimpangan yang terjadi di industri tuna. Padahal sebenarnya penangkapan ikan tuna didominasi oleh nelayan kecil yang jumlahnya sekitar 1,7 juta orang. Tapi nelayan kecil ini kalah dengan pelaku usaha skala besar, seperti mereka yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Perikanan. Mereka cenderung lebih mudah mendapatkan izin penangkapan. Nasibnya juga lebih mudah maju, tersertifikasi, dan bisa melakukan ekspor. Perjuangannya luar biasa, mendorong Undang-Undang Perlindungan Nelayan ini untuk memecahkan persoalan kemiskinan di nelayan. Nah, apa yang didorong? Di antaranya itu ada budget tagging. Jadi misalnya dari APBD yang dimiliki oleh pemerintah daerah, nah kami mendorong minimal 10% itu dialokasikan untuk nelayan.
Jadi di situ bicara asuransi kalau ada yang sakit atau meninggal, bicara kemudahan berusaha ya. Jadi dipastikan budgetnya negara itu bisa untuk mendorong perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Parit mengaku masih butuh napas panjang untuk memperjuangkan aturan-aturan yang bisa melindungi nelayan dan pekerja perikanan yang ada di rantai paling bawah. Sejauh ini, perlindungan yang pernah ada adalah asuransi kesehatan untuk para nelayan. Itu pun dicabut pada 2022. Sementara itu, pemerintah saat ini gencar menerapkan sistem blue economy, istilah untuk menyebut industri perikanan berkelanjutan, agar Indonesia bisa bersaing di pasar internasional. Karena permintaan pasar yang menuntut praktik keberlanjutan di balik produk perikanan. Salah satu tujuan utama blue economy adalah peningkatan kesejahteraan nelayan. Cara yang akan ditempuh diantaranya menerapkan sistem penangkapan terukur. Pemerintah bilang akan menerapkan kuota untuk armada penangkap ikan, meningkatkan mutu ikan, dan melakukan kontrol terhadap pelaku usaha perikanan. Karena kalau bicara kuota, lagi-lagi kan yang diuntungkan yang mereka yang punya akses ya untuk perizinan, yang punya kapal, yang punya modal untuk investasi, baik di sektor penangkapan ikannya maupun di sektor pengolahan ikannya. Jadi yang tentu mereka-mereka yang punya kapital besar, apakah nanti nelayan-nelayan skala kecil kita itu dapat untung, itu belum tidak terbukti. Bahkan mereka sekarang berjuang sendiri ya. Mungkin program pemerintah banyak, tapi efektivitasnya sangat minim gitu, karena memang tidak menjawab persoalan mendasar tadi, yaitu tadi ya ada ego sektoral, kemudian ya aparat hukumnya yang korup. Pemerintah masih perlu dorongan agar mampu melakukan transparansi perikanan dan keberpihakan ke nelayan tradisional. Dan yang tak kalah penting, menurut Parit, edukasi tentang pentingnya kesejahteraan nelayan mulai dari level pemerintah desa. Kita bisa lanjut berdiskusi di kolom komentar atau di sesi pertemuan online. Ini bisa kesampaian kalau kamu sudah bergabung menjadi kawan M. Silakan juga ikuti berbagai platform media sosial Project Multatuli dan Anatman Film. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.